Terima kasih sudah mampir di channel Andri Aj. Sebelum atau sesudah mendengar kisah ini silahkan bantu subscribe dulu, like and comment, dan silahkan Anda simak sampai habis, jangan skip, karena cerita ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan. Awal cerita, part 1. Banten adalah daerah yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, Kerajaan Banten yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Pajajaran yang kemudian diambil alih oleh Kesultanan Cirebon abad 15–16 Masehi. Prabu Siliwangi memiliki beberapa putra dan putri, di antaranya adalah Raden Kian Santang dan Ratu Rara Santang. Keduanya adalah putra dan putri kesayangan sang Prabu. Raden Kian Santang terkenal dengan kesaktiannya yang luar biasa. Raden Kian Santang, putra Prabu Siliwangi, terkejut ketika di dalam mimpinya ada seorang kakek berjubah yang mengatakan bahwa ada seorang manusia yang sanggup mengalahkannya, dan kakek tersebut tersenyum. Mimpi itu terjadi beberapa kali hingga Raden Kian Santang bertanya-tanya siapa orang itu. Dalam mimpi selanjutnya sang kakek menunjuk ke arah lautan dan berkata orang itu. Di sana penasaran dengan mimpinya, Raden Kian Santang meminta izin kepada ayahandanya Prabu Siliwangi untuk pergi menuju seberang lautan. Raden Kian Santang dan Ratu Rara Santang setelah memperoleh izin dari Prabu Siliwangi, pergi dan menemui kakek tua di seberang lautan itu. Kakek tua tersebut tiada lain adalah Baginda Ali, sahabat sekaligus kemenakan Nabi Muhammad SAW. Lalu Raden Kian Santang dan Ratu Rara Santang mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh kepada beliau. Dalam perjalanannya Raden Kian Santang kembali ke Pulau Jawa dan menyebarkan Islam di daerah Garut hingga meninggalnya. Babat Banten 1. Garut adalah daerah yang terletak di sebelah timur tenggara Pulau Jawa Barat, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya sekarang. Di daerah Garut sendiri memiliki kisah yang sama dengan Babat Banten. Prabu Siliwangi, Kian Santang, Baginda Ali. Kisah seorang tokoh yang bernama Kian Santang, putra Raja Pajajaran Sewu, Prabu Siliwangi, yang gagah perkasa kemudian masuk Islam. Ia menyebarkan agama baru yang dianutnya itu di Pulau Jawa dan menetap di Godok Suci, Kecamatan Karangpawitan, Garut sampai akhir hayatnya. Nama-nama lain yang disandang tokoh itu adalah Gagak Lumayung, Garantang, Sentra, Pangeran Gagak Lumiring, Sunan Rahmat, dan Sunan Bidayah. Kian Santang sendiri diyakini sebagai putra mahkota pewaris kerajaan Pajajaran Sewu yang gagah perkasa. Tidak ada yang berani menandinginya. Namun kesaktiannya itu tidak berarti apa-apa ketika Kian Santang bertemu berhadapan dengan Baginda Ali, Sayyidina Ali yang kemudian memeluk ajaran Islam sekaligus menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. 570–632 M, dan Kian Santang berganti nama menjadi Sunan Rahmat. Setelah bukti-bukti lengkap bahwa Kian Santang telah diangkat sebagai wakil Nabi SAW di Pulau Jawa dan bertugas menyebarkan agama Islam, Prabu Siliwangi menolak, bahkan tidak mau memeluk Islam, pindah agama. Kemudian dengan jalan menembus bumi Raja Pajajaran itu pergi dari Pajajaran Sewu. Sementara itu para bangsawan Pajajaran bersalin rupa menjadi bermacam-macam jenis harimau, sedangkan keraton dengan serta-merta berubah menjadi hutan belantara. Konon harimau-harimau itu menuju hutan Sancang mengikuti Prabu Siliwangi. Waktu akan pulang lagi ke Jawa, Sunan Rahmat dibekali tanah Mekah yang dimasukkan ke dalam peti. Di dalam peti itu diletakkan pula sebuah buli-buli berisi air Zam-Zam. Selain itu, Sunan Rahmat diberi hadiah kuda sembrani oleh Ratu Jin dan Jabalkop. Pesan Nabi Muhammad kepada Sunan Rahmat ialah bila peti itu gesah bergoyang di suatu tempat di Pulau Jawa, maka itulah tandanya Sunan Rahmat mesti berhenti. Di sanalah ia mesti bermukim. Tinggal tetap di sana. Adapun menurut yang empunya cerita, tempat bergoyangnya peti itu di Godok. Itulah sebabnya Sunan Rahmat yang nama aslinya Kian Santang dimakamkan di Godok, Karangpawitan, Garut. Kisah Kian Santang dengan Sayyidina Ali dan Nabi Muhammad SAW. Babat Godok yang ditulis sekitar abad 19 M. Babat Banten dan Babat Godok Garut mengisahkan pertemuan Kian Santang atau Raden Kian Santang bertemu dengan Sayyidina Ali dan belajar Islam dari Sayyidina Ali. Sementara Babat Godok lebih jauh menceritakan pertemuan Kian Santang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan memperoleh pesan dari Nabi SAW al-Hadis agar Kian Santang menetap tinggal di Godok, Garut sekarang.
Babat Godog maupun Babat Banten. Menceritakan ketidakberhasilan Kian Santang, Raden Kian Santang, dalam mengislamkan Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Bahkan Babat Godog mempertegas bahwa Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Sewu, tidak memeluk agama baru yang dianut anaknya Kian Santang dengan menceritakan bahwa Prabu Siliwangi dan bangsawan Pajajaran lainnya bersalin rupa menjadi macam-macam jenis harimau yang lari ke hutan Sancang. Begitupun Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon yang disusun oleh P.S. Sulendraningrat, menceritakan kisah Raja Pajajaran di Tanah Sunda bernama Sri Sang Ratu Dewata Wisesa. Masyhur disebut Sri Mahaprabu Siliwangi digambarkan raja yang tidak memeluk Islam non-Muslim sehingga mengusir anaknya bernama Walang Sungsang untuk pergi dari keraton. Dikisahkan awalnya Walang Sungsang pun bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang elok dan agung memberi wejangan agama Islam sarengat jeng Nabi Muhammad yang ajdi utusan yang widi. Walang Sungsang sendiri adalah buah pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang. 4. Babat Cirebon dan naskah Carita Purwaka Caruban Nagari 5, yang ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon pada tahun 1720 abad 18 6. Hendak membuka jalan baru dari kisah nama besar Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, di mana Prabu Siliwangi seolah telah memeluk sarengat syariat agama Islam dengan menceritakan bahwa nama lain Prabu Siliwangi adalah Raden Manah Rarasa, Pamanah Rasa, yang menikahi Nyi Subang Larang, seorang muslimah, putri Ki Gedeng Tapa. Prabu Siliwangi dari pernikahannya dengan Nyai Subang Larang, ia mempunyai 3 orang anak, yaitu Pangeran Walang Sungsang, Nyai Larasantang, dan Raja Sangara. Raden Pamanah Rasa dijadikan Raja Sindang Kasih dengan gelar Prabu Siliwangi. Selang beberapa waktu lamanya, Prabu Siliwangi dinobatkan menjadi Maharaja di Pakuan Pajajaran bergelar Prabu Dewata Wisesa dan tinggal di Keraton Sang Bima bersama istrinya Nyai Subang Larang. Carita Purwaka Caruban Nagari. Bagian 3. Menurut para pakar sejarah Sunda, nama Siliwangi sebagai tokoh historis tidak terdapat dalam sumber-sumber historis primer. Nama Siliwangi tersebut hanya ada dalam naskah sastra dan dalam naskah sastra sejarah Babat yang termasuk jenis historiografi tradisional. Salah satu sifat historiografi tradisional adalah mencampuradukan kebenaran historis dengan kebenaran legendaris. Artinya, aspek sastra berbaur dengan aspek sejarah, sehingga Theo menyebutnya sebagai karya sastra sejarah. Ekat Jati menyatakan hal yang sama dengan Theo. Menurut Ekat Jati berdasarkan pada bukti-bukti historis yang ada, tokoh Prabu Siliwangi bukanlah tokoh historis melainkan tokoh sastra sejarah. Artinya, menurut Ekat Jati pula, tokoh itu ada tetapi keberadaannya sudah dibumbui unsur sastra dan legenda. 7. Mumuh Musin Z mengatakan, bila ada yang berpendapat bahwa Prabu Siliwangi adalah tokoh mitos karena hanya tercantum dalam sumber-sumber naskah atau historiografi tradisional, hendaklah diingat bahwa mitos jangan diabaikan sebagai sumber sejarah. Mitos adalah fakta mental. Mitos pun dapat dikategorikan sebagai sejarah intelektual. Dengan demikian, dalam batas tertentu mitos bisa jadi sumber sejarah. Hasil dari kajian sekaligus perbandingan terhadap sejumlah sumber dan dengan mempraktikkan teknik kolaborasi. Purwaka Caruban, Naskah Pamarican, Waruga Jagat, Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Babat Siliwangi, yang dilakukan oleh Saleh Danasasmita, 2003/142-143 tampaknya pendapat yang lebih kuat dan menyandar pada sumber yang kuat pula. Prabu Siliwangi itu hanya satu dan identik dengan tokoh raja yang bernama Prabu Jayadewata atau Sri Baduga, Maharaja yang berkuasa sebagai Raja Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada 1482-1521.8. Siapa Sayyid Syarif Hidayat? Menurut sumber-sumber tradisi, Syarif Hidayat adalah putra Nyai Rara Santang dari hasil pernikahannya dengan Sultan Mahmud Syarif Abdullah. Nyai Rara Santang adalah anak Ki Gedeng Tapa. Ia dilahirkan tahun 1404 Masehi dan nikah pada tahun 1422 Masehi. Nyai Rara Santang sendiri lahir tahun 1426 Masehi. Di atas disebutkan bahwa Walang Sungsang bergelar Cakrabuwana beserta adiknya yang bernama
Nyai Rara Santang pergi berguru kepada Syekh Datuk Kahfi yang sudah bermukim dan mendirikan perguruan agama Islam di Bukit Amparan Jati. Atas saran Syekh Datuk Kahfi, Cakrabuana beserta Nyai Rara Santang pergi menunaikan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji, Cakrabuana mendapat gelar Syekh Duliman atau Abdullah Iman, sedangkan Nyai Rara Santang mendapat gelar Syarifah Mudaim, 9. Diceritakan bahwa Syarifah Mudaim ketika masih di Makkah dinikahi oleh Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah. Ia adalah anak dari Nurul Amin dari Wangsa Hashim yang nikah dengan puteri Mesir. Hasil dari pernikahan Saifah Mudaim dengan Sultan Mahmud ini lahirlah Syarif Hidayat. Syarif Hidayat lahir di Makkah pada tahun 1448 Masehi, 10. Setelah dewasa, Syarif Hidayat kembali ke tanah leluhur ibunya, tanah Sunda. Dalam perjalanan pulang dari Mesir ke tanah Sunda, Syarif Hidayat singgah di beberapa tempat, yaitu Gujarat, Pasai, Banten, dan Gresik. Tempat-tempat ini terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Ketika singgah di Pasai, Syarif Hidayat bermukim agak lama. Ia berguru kepada Syekh Ishaq, ayah Sunan Giri. Ketika singgah di Banten didapatkannya di daerah itu sudah ada yang menganut Islam berkat upaya dakwah Sunan Ngampel. Dari Banten, Syarif Hidayat pergi ke Ampel Denta, Gresik untuk menemui Syekh Rahmat Sunan Ngampel yang sudah terkenal sebagai guru agama Islam di Pulau Jawa, 11 Sunan Ngampel, sebagai pemimpin Islam di Pulau Jawa, memberi tugas kepada Syarif Hidayat untuk menjadi guru agama dan menyebarkan Islam di Bukit Sembung, Cirebon. Memenuhi perintah Sunan Ngampel tersebut, Syarif Hidayat pergi ke Cirebon dan tiba di sana tahun 1470 Masehi. Sejak itu ia mendapat gelar Maulana Jati atau Syekh Jati 12, atau Sunan Gunung Jati. Masalah selanjutnya, benarkah Prabu Siliwangi, Prabu Jayadewata, Sri Baduga Maharja, Raja Sunda Galuh Pajajaran, tahun-tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi adalah seorang Muslim, menjalankan syariat Islam. Dalam naskah Sunda Kuna Kropak 406, Carita Parahyangan, yang ditulis sekitar akhir abad 16 M jauh sebelum Purwaka Caruban Ngari abad 18 M. Diceritakan bahwa Ratu Jayadewata Ngahyang setelah bertahta selama 39 tahun. Pemerintahannya mempertahankan Mukuhan Purbatisti Purbajati, sehingga keadaan negara tentram sentosa, gemah ripah loh jinawi, kecuali keluarga yang melanggar Sang Hyang Siksa, asteris. Tan Kreta Jalakibi Dina Urang Reya, Jaloba di Sang Hyang Siksa, asteris artinya asteris tidak akan merasa bahagia keluarga di masyarakat, karena melanggar Sang Hyang Siksa, asteris. Apa itu Sang Hyang Siksa? Sang Hyang Siksa adalah tuntunan ajaran, hukum Sang Hyang, ajaran Hyang atau semacam undang-undang yang diterapkan pada masa Prabu Siliwangi, Prabu Jayadewata Sri Baduga Maharaja tahun 1482 sampai tahun 1521 M. Naskah Sunda Kuna yang dibuat pada tahun 1518 M yang terdiri dari Sewaka Dharma Kropak 408 Sang Hyang Siksa Kandang Karesian Kropak 630 Amanat Galunggung Kropak 632-13, semasa dengan Sri Baduga Maharaja masih menjabat sebagai Raja Sunda Galuh 1482. 1521 M menyebutkan mengenai Sang Hyang Siksa yang dimaksud pada naskah Kropak 406. Carita Parahyangan abad 16 M tersebut di atas tiada lain adalah isi naskah Kropak 630. Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang menjelaskan pada bagian I, asteris nihan ujar Sang Sadu ngagelarken Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, asteris. Artinya, asteris inilah ujar Sang Sadu, Sang Budiman, memaparkan Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, asteris. Siapa Sang Sadu itu? Naskah Kropak 632, Petua Prabu Rakean Dharma Siksa Sang Paramarta Mahapurusa. Resi Raja Sunda, tahun 1175 sampai tahun 1297 M, atau juga disebut dengan Amanat Galunggung AG. Menyebutkan, 3 rekto asteris, jaga isos dicarek nukwaliat, ngalalwakon agama nu nyusukna. Galunggung, Marapan Jaya Pranjatian tahun, hobolnya wana, jaga makeyana patikrama. Paninggalna syaseda, artinya, asteris.
Tetaplah mengikuti ucap ajaran orang tua, leluhur melaksanakan agama. Yang membuat parit pertahanan di Galunggung, agar unggul perang, serba tumbuh. Tanam tanaman, lama berjaya panjang umur, sungguh-sungguhlah mengikuti patikrama. Warisan dari para suwargi, garis miring titik-titik petik 2 titik. Asteris. Leluhur dari Prabu Darmasiksa dihubungkan dengan prasasti Geger Hanjuang Prasasti. Rumatak dengan kata, nunyusuk disusuk, yang membuat parit pertahanan di Galunggung. Leluhur dari Batari Hyang Sangsadu, 1111 M, yang menegakkan keagamaan. Sang Hyang Sasana Kreta diantaranya Rahyang Tarawung Langit putra dari Kandihawan. Raja Resi Dewa Raja Kakawerti Kandayun, Rahyangta Dewa Raja adalah Kandihawan. Raja Resi Dewa Raja tahun 519 sampai 534 Saka, 597 sampai 612 M. Rahyangta di Mener adalah Wertikandayun Prabu Galuh atau disebut juga Rahyangta Rimenir tahun 534 sampai 624, 612 sampai 702 M. Dan Rahyangta di Medang, mungkin yang dimaksudkan adalah Sanjaya yang pindah ke Medang. Ibumi Mataram 732 M meneruskan kerajaan Kalingga di Jawa Wetan. Ke part 2 di judul dan channel yang sama, Andri Ach Channel.